saya, karena Bu Asri kebetulan pada hari ini beliau very busy ya, sangat sibuk sekali. Karena kebetulan beliau sedang mengerjakan sesuatu yang tak lain dan tak bukan juga terkait dengan pembelajaran IPS. Nah, sekarang saya yang bertemu kalian semua, yaitu terkait dengan materi kita yang terakhir bab 4 ya. Sebelum saya bicara tentang materi, mohon maaf, saya ingatkan kembali kepada anak-anak bahwa masih ada sebagian dari Anda semua yang masih belum mengerjakan penilaian harian pertama atau ulangan harian pertama. Yang saya hafal adalah kelas 7C dan 7H. Itu 7C ada 4 atau 5, 7H juga ada 3 atau 4, saya agak lupa jumlahnya, tapi masih ada. Tolong ya anak-anak ya, kelihatannya sudah di-share sudah lama, itu linknya coba dibuka lagi. Mudah-mudahan Bu Asri masih membuka kesempatan untuk mengerjakan itu. Kelihatannya tidak dikunci. Mudah-mudahan tidak dikunci sama beliau. Sekali lagi tolong yang belum mengikuti ulangan harian yang pertama segera mengerjakan ya. Tolong sekali Bapak. Karena gini nak, kalau tanpa nilai-nilai gitu Bapak harus menilai dari mana? Selain kemarin sudah ada ulangan penilaian tengah semester, terima kasih. Sudah full, saya lihat 7C dan 7H sudah mengerjakan, terima kasih. Saya tidak melihat hasilnya, tapi sudah saya share ya, sudah saya bagikan nilai-nilai kamu terkait dengan PTS kemarin, plus ulangan harian yang sudah dikerjakan itu. Nilainya seperti itulah, ya diterima saja. Tidak usah nangis-nangis, tidak usah protes, tidak usah stres, bunuh diri ya, tidak usah. Karena kenyataan memang kamu dapatnya segitu, mau bagaimana lagi. Nah, untuk itu mohon bantuannya, ketika ada semacam pembelajaran seperti ini, kamu agak aktif. Ya minimal ngurungokna lah ya, minimal memperhatikan. Syukur-syukur ada yang bertanya melalui chattingan, nanti saya lihat ada yang menulis, pokoknya apa saja yang terkait dengan pelajaran IPS boleh kamu tanyakan. Segala hal saya siap. Sejauh saya bisa jawab, karena guru juga punya keterbatasan ya. Kalau kira-kira saya masih ragu-ragu, saya jujur katakan ini PR bagi saya. Oke ya, saya berusaha untuk melayani Anda sebaik mungkin. Manfaatkanlah ya, manfaatkanlah kesempatan-kesempatan ini ya. Gurunya luar biasa semua nih, SPRO nih, hebat-hebat semua. Apalagi Pak Martinus ya. Muridnya juga hebat, keren-keren. Maka kamu punya talenta yang bagus, gurunya punya kemampuan yang hebat, kamu tidak manfaatkan. Ya, itu menurut saya nih ya, itu kategori sudah mulai agak menjurus ke dosa loh itu. Kamu tidak memanfaatkan itu, mensia-siakan itu namanya. Oke ya, siap ya. Oke, bab 4 bicara tentang sejarah. Pada umumnya bicara tentang sejarah, historis. Kalau bab 3 kemarin kita bicara tentang ekonomi ya. Sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan kebutuhan, alat pemenuhan kebutuhan dan sebagainya. Nah, sekarang bicara tentang sejarah, yaitu temanya terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam. Jadi ada 3 subtema nanti kita bedakan. Nah, hari ini saya, Pak Martinus, mau mengambil tema yang pertama dulu. Karena kalau belajar semua nggak cukup waktunya dan nanti malah tambah mumet. Ya. Tema pertama yaitu tema masa praaksara. Oke. KD-nya tolong disiasati, disimak, dibaca ya. Yang terkait dengan memahami kronologi perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia, khususnya bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis. Nah, khususnya sejak masa praaksara sampai Hindu, Buddha, dan Islam. Itu KD 3.4 dan KD 4.4 ini berkaitan dengan keterampilan Anda yang akan dididik. Ya, KD 3 itu terkait dengan pemahaman pengetahuan Anda semua. KD 4 itu bicara tentang keterampilan Anda nanti. Mudah-mudahan kamu bisa menguraikan, membandingkan, nanti saya berikan beberapa contoh soal yang terkait dengan masa praaksara. Masa praaksara itu apa sih? Bola Bali Pak Markus ngomong masa praaksara.
Nah, ini saya mulai. Sebenarnya saya memulai dengan video anak-anak, tapi apa ya? Saya lihat videonya cukup memakan waktu sampai 10 menit. Nah, saya tidak bisa mengeditnya, itu persoalannya. Akhirnya nanti saya kirim aja tersendiri ya. Ada video yang terkait dengan kehidupan masa praksara. Kita bicara khususnya di Indonesia. Maka tujuan pembelajaran kita pada sesi pertama ini, hari pertama ini, terkait dengan tema yang pertama adalah Anda diminta, diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, dapat mengidentifikasi karakteristik kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia. Mengidentifikasi karakteristiknya. Oke ya, satu saja tujuannya. Oke, masa praaksara. Nanti kita bicarakan terkait dengan pengertian, masa pembagiannya, hasil budayanya, lalu terakhir kalau ada waktu, kalau sesi ini ada waktu, sesi yang kedua dari hari ini Mapol IPS berdurasi 40 menit, kira-kira saya tambahkan dengan tema kedatangan nenek moyang. Ini menyambung cerita masa praaksara supaya ada apa ya? Ada runtutan kisah. Karena bicara historis, bicara tentang sejarah, tidak lain adalah sama saja kita itu seperti membaca cerita, gitu nah. Maka sebenarnya pelajaran IPS itu tidak sulit-sulit amat, menyenangkan sebenarnya. Mungkin tinggal baca atau cerita, kayak kamu membaca novel tuh, kalau kamu suka membaca novel. Maka saya sangat sayangkan kalau kamu tidak pernah membaca ya buku cerita atau buku-buku lain. Secara penting ya, nanti kalau dalam terkait dengan AKM, literasi Anda, baca literatur Anda semakin lengkap, insya Allah itu kalau ulangan AKM itu tidak ada masalah. Oke. Masa praaksara, pra itu sebelum, aksara itu bisa diartikan tulisan atau huruf atau sesuatu yang bisa dibaca, simbol-simbol yang bisa dibaca. Bisa angka, bisa huruf, bisa apa deh itu. Nah, jadi artinya bahwa perkembangan manusia di bumi ini termasuk di Indonesia itu mengenal masa-masa praaksara, yaitu ketika manusia belum mengenal tulisan. Ya, itu siapa tuh Gracela tuh ngapain itu? Malah kayak mau mengaca ya, kamu mau sisiran apa? Ya, sudah cantik Mbak, kamu udah cantik ya. Ya, malah tertawa. Tahuan yang kebetulan saya lihat Anda nih. Konsentrasi ya Mbak ya, konsentrasi ya. Lalu dari mana kita dapat memastikan bahwa peradaban manusia itu disebut masa praaksara? Nanti kita lihat ya dari kita ketahui dari artefak atau dari fosil-fosil yang kita temukan. Nah ini ahli-ahli arkeologi di dunia maupun di Indonesia itu sedang apa ya? Sedang berlangsung, masih berlangsung lah penelitian itu sampai dengan sekarang. Terutama di Indonesia dan khususnya di Jawa itu sangat menarik. Nanti saya ceritakan lebih lanjut. Ya, yang dimaksud artefak itu ya terkait dengan peralatan yang mereka pakai. Nah, peralatan yang mereka gunakan, misalnya apa ya, alat masak, alat berperang, alat berburu. Nah, artefak-artefaknya itu yang diteliti. Nah, kalau fosil itu terkait dengan bagian tubuh mereka yang masih bisa diteliti. Bagian-bagian tubuh biasanya tulang, tengkorak, gitu, gigi, ya itu bisa dipelajari. Nah, kalau Anda nanti tertarik ke dunia arkeologi, nah ini dunianya ini. Saya sendiri sebenarnya senang dengan itu, tapi sudah telat saya ya, tapi nggak apa-apa. Ya. Saya sedang senang mempelajari tentang dunia sejarah. Walaupun Pak Matu sendiri bukan basicnya sejarah, tapi saya senang. Tapi karena sudah senang, maka segala sesuatu materi menjadi bisa diikuti kan gitu. Anak-anak, untuk diketahui bersama bahwa
masa praaksara setiap bangsa itu tidak sama. Masanya itu tidak sama, kapan dan berakhirnya tidak sama. Itu tergantung apa sih Pak? Tergantung peradaban di mana manusia itu tinggal. Nah di Indonesia untuk sementara ini masa praaksara itu dimulai itu ketika abad ketiga selesainya, maksudnya itu ya. Sejak diketemukannya yupa. Yupa itu semacam tugu, peringatan. Itu sejak diketemukan yupa di Kutai. Di mana itu Kutai? Kerajaan Hindu tertua di Indonesia, di Kalimantan Timur. Berarti awal-awal Masehi itu sudah ada manusia di sana. Ya, manusia punya peradaban maksud saya, bukan manusia yang tidak punya peradaban, karena saya bicara tentang peradaban. Kalau di Mesir, nah itu sudah katanya nih 2500 sebelum Masehi. Maka peradaban di Mesir memang sungguh lebih maju. Itu harus kita akui. Oke. Nah, pembagian masa praaksara bisa kita lihat secara geologis, bisa kita lihat secara arkeologis. Oh ya, anak-anak, bisa Anda buka bukunya ya, mulai dari halaman, mohon maaf saya sampai lupa, terlalu asik ngomong sendiri. Bisa Anda buka di buku paket mulai dari halaman 192 dan seterusnya. Saya ulangi, halaman 192. Sudah? Halaman 192, 193 dan seterusnya. Di situ banyak sekali gambar-gambar yang terkait dengan manusia pada masa praaksara. Manusia apanya maksudnya? Kegiatannya. Ya, yang diketemukan apa? Dan di situ diceritakan. Secara geologis itu berarti terkait dengan perkembangan, bicara tentang perkembangan perbentukan muka bumi itu sendiri. Terkait dengan pembentukan permukaan bumi, batu-batuan, geologis. Kemudian menurut arkeologis. Nah, arkeologis tadi berkaitan bercerita atau meneliti tentang artefak dan fosil tadi ya. Kemudian menurut budayanya atau perkembangan kehidupannya. Itu pembagian nanti masa praaksara. Secara geologis itu ada 4 masa, yaitu zaman, kamu lihat tuh di halaman, supaya cepat, halaman 199. Nah, bisa diikuti halaman 199. Jikalau kamu di HP-nya tidak terlalu jelas dari tulisan saya. Bisa dipandu dari buku paket halaman 199. Nah, pembagian masa praaksara secara geologis adalah zaman yang pertama Arkaikum. Ada ya? Zaman Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Zaman Arkaikum itu termasuk zaman tertua. Menurut perkiraan terjadi 2 juta tahun yang lalu. 2 juta tahun yang lalu. Bumi masih dalam proses pembentukan. Permukaan bumi masih sangat panas. Maka disimpulkan belum terdapat makhluk hidup. Kemudian masa Paleozoikum. Perkiraannya adalah 340 juta tahun yang lalu. Nah, ini bumi mulai agak mendingin. Makhluk hidup pertama kali diperkirakan muncul yaitu makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang seperti bakteri. Ya, serta sejenis binatang amfibi. Kemudian masa Mesozoikum, yaitu zaman disebut juga zaman sekunder ya. Kira-kira terjadi pada tahun 140 juta tahun yang lalu. 140 juta tahun yang lalu. Nah, di sini dikisahkan ya, hewan-hewan atau reptil besar sudah ada pada masa ini. Nah, yang kamu lihat di halaman 199, teman kita si Dino itu ya. Din, ya itu ya. Dino. Nah, si Dino sudah ada waktu itu. Ya, si Dino sudah lahir berarti ya.
Nah, mungkin Dino dan teman-temannya sudah lahir, yaitu dinosaurus dan teman-teman. Kemudian zaman Neozoikum, yaitu 60 juta tahun yang lalu. Nah, itu di halaman 200 ya. Tolong dibuka bukunya, halaman 200. Sering disebut juga zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier itu hewan yang besar, dinosaurus itu sudah berkurang. Kemudian berbagai jenis binatang menyusui sudah mulai ada. Sudah mulai berevolusi, gitu ceritanya. Kemudian zaman kuarter ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Nah, ini mulai nih kita nih, leluhur kita nih. Seperti apa sih Pak manusia purba? Nanti kita lihat ya. Kalau ada yang ingin menonton videonya, saya punya video, nanti saya kirim kalau memang membutuhkan. Ya, ini yang penjelasan. Kemudian masa praaksara, pembagian menurut budaya atau masa perkembangan kehidupannya. Bisa kamu lihat di halaman 209 dan seterusnya. Ya. Kita lanjutkan sini ya. Itu dibagi menjadi 4 masa, yaitu kamu lihat di halaman 209, periodisasi berdasarkan budaya atau perkembangan kehidupannya, yaitu masa berburu dan meramu tingkat sederhana, masa berburu dan meramu tingkat lanjut, gitu ya. Di buku Anda cukup disederhanakan, masa berburu dan meramu saja tidak apa-apa. Ini hanya penjelasan tambahan dari saya. Lalu masa bercocok tanam dan masa perundiagian. Masa berburu meramu tingkat sederhana, ini hidupnya berpindah-pindah. Nomaden, sering disebut nomaden. Jadi kalau Anda selalu berpindah-pindah, itu identik dengan manusia purba ya. Ya pindah-pindah kontrak sana, kontrak sini. Kata Pak Martinus itu, Pak kalau sering pindah-pindah, kita manusia purba Pak. Ini secara teori mengatakan demikian. Orang selalu berpindah-pindah, itu nomaden namanya. Ya. Apakah kita termasuk jenis? Ya mungkin. Ya ini mungkin loh ya. Ini kan menurut teori, entah itu benar apa salah. Yang saya pelajari memang seperti itu. Nah, manusia purba seperti itu. Ya. Kemudian hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Ada kelompok-kelompok kecil mendapatkan makanan dengan berburu. Meramu itu maksudnya menyimpan. Menyimpan. Nah, misalnya gini, yang bisa disimpan apa? Mereka sudah mulai berpikir loh. Kalau berburu rusa, saya lihat di videonya itu pakai kayak ketapel atau pakai tombak gitu ya. Nah, mereka tidak menyimpan lama benda seperti ini, makanan seperti ini. Yang disimpan adalah biji-bijian, umbi-umbian ternyata. Kemudian masa berburu meramu tingkat sederhana, sudah punya alat berburu. Kemudian mereka tidak terlalu sering nomaden lagi, agak menetap. Cuma masalahnya tidak di rumah, belum punya rumah. Manusia purba waktu itu belum mampu memikirkan membuat rumah seperti sekarang. Hidupnya di gua-gua. Nah, alat-alatnya ya ini tingkat sederhana, kapak perimbas, alat kapak serpi, kapak genggam. Bentuk-bentuknya nanti kamu lihat di buku nih. Gampangannya perimbas itu agak lebih pipih, agak lebih tipis. Kalau genggam itu agak lebih panjang supaya bisa dipegang. Nah, fungsinya apa alat-alat itu ya tidak lain adalah untuk berburu atau untuk memotong hasil buruannya. Ini termasuk pada masa batu tua atau Paleolitikum. Kemudian masa berburu meramu tingkat lanjut yang lain ini disebut
pada masa zaman Batu Tengah, kehidupannya hampir sama dengan tingkat sebelumnya, namun alatnya sudah mulai halus. Jadi alat apa namanya ya tadi tombak, lalu alat untuk motong, itu bahannya sementara itu yang diketemukan adalah dari batu, logam belum, nanti masalah logam nanti. Cuma lebih halus dengan yang tadi, yang pertama tadi. Lalu sudah mulai mengenal kepercayaan. Nah, kepercayaan waktu itu macam-macam ya, ada dua kepercayaan yang besar, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme itu apa? Dinamisme itu apa? Lanjut, nanti saya jelaskan. Nah, kemudian masa bercocok tanam. Masih dalam masa pembagian menurut budayanya atau perkembangan kehidupannya. Pada masa bercocok tanam, ini disebut juga pada zaman Batu Muda. Budaya megalitikum semakin berkembang. Batu besar. Ya, alatnya sudah mengenal gerabah dan tapak lonjong. Bangunan megalitikum banyak. Megalitikum itu artinya batu besar kan ya. Bisa mendirikan menhir, dolmen, punden berunda dan sebagainya. Menhir itu tugu besar sebagai untuk persembahan biasanya atau untuk berdoanya nenek moyang kita dulu. Karena mereka meyakini bahwa benda-benda itu punya kekuatan, maka disebut dinamisme. Kalau animisme itu roh yang terkait dengan roh nenek moyang. Lalu masa bercocok tanam lainnya adalah karakteristiknya adalah hidup sudah mulai mengenal bercocok tanam pada pertanian dan berladang, sudah mulai mengenal, menetap dalam desa-desa kecil, sudah mampu melakukan pemilihan pemimpin. Nah, kepercayaan kepada nenek moyang semakin berkembang yang diwujudkan dalam upacara dalam bangunan megalitik tadi yang Bapak sebutkan tadi, ada tugu besar, menhir itu. Nah, itu di situ biasanya tepat untuk melaksanakan upacara kepercayaan mereka. Sekarang masa perundagian. Ini sudah mulai masuk pada masa zaman logam. Sudah mengenal pengecoran logam. Ya, sudah mengenal mesin cetak logam. Untuk apa logam ini? Ya untuk peralatan mereka yang tadinya dari batu, sekarang sudah mengenal logam. Sudah ada spesialisasi pekerjaan ini, ciri-cirinya masa-masa ini. Ya, nah ini sudah terjadi pembagian pekerjaan dalam masyarakat. Jadi mungkin waktu itu ya karena sudah terbiasa nangani pembuatan pedang, nah di situ mengkhususkan orang membuat pedang yang sekarang disebut pandai besi itu. Ada yang terkait dengan pandai mengolah kayu, menjadi tukang kayu. Zaman dulu sebelum ada guru ya kayaknya ya, sing ngajari sampah ya. Itu awal mulanya berarti mereka bereksperimen atau otodidak. Lalu ketika mereka sudah mampu membuat, mengajari keturunannya. Nah, itulah yang jadi gurunya. Mereka belajar dari alam dan dari leluhurnya. Nah, pada masa ini hasil budayanya kita lihat ya, masa praaksara, hasil budaya pada masa praaksara, hasil budayanya ya, apa saja yang dihasilkan itu yang terkait dengan artefaknya. Ini kamu lihat, ini ada gambar-gambarnya ya. Ini ada orang sedang meneliti. Nah, inilah ahli arkeologi yang saya katakan, ekskavasi artefak. Jadi sedang meneliti, mengeksplor, mengangkat, menganalisa artefak fosil dan sebagainya di tempat-tempat tertentu yang mungkin ada. Nah, di Jawa, karena manusia purba itu sangat tergantung pada alam, biasanya mereka tinggal di mana daerah itu punya aliran sungai, ada air, kemudian di situ termasuk subur. Nah, dimungkinkan zaman dulu sepanjang pesisir apa ya, pinggir kali Bengawan Solo itu banyak sekali kehidupan manusia purba Jawa.
Yang sampai dengan sekarang, nah, itu diteliti oleh seluruh ahli arkeologis dunia. Karena apa? Karena ditemukannya di situ ada fosil manusia purba asli Jawa. Jadi agak mengagetkan waktu itu memang hasil penelitiannya setelah diteliti itu ada perkembangan evolusi manusia. Maka ada teori yang mengatakan yang dikemukakan oleh Darwin, yaitu teorinya Darwin evolusi manusia. Believe or not, terserah kita, terserah Anda. Nah, hasil budaya artefaknya yang telah diteliti pada masa praaksara adalah kapak perimbas, kapak genggam, alat servis, kapak lonjong, kapak pebble atau pebble yang sering disebut ciri khas kapak dari Sumatera. Kemudian nekara, kapak corong, mokong, arca, dan sebagainya. Nah, arca ini sudah ada yang dibuat dari bahan logam, terutama perunggu. Nah, bentuk-bentuknya nanti gambar-gambarnya saya sertakan ya supaya semakin jelas. Moko itu adalah genderang kecil yang berukir untuk upacara keagamaan. Ada mata panah dari logam, bisa juga ada tulang dari batu, serta dari kayu. Arca biasanya berbentuk orang atau binatang. Kemudian ada juga diketemukan artefak berupa perhiasan terbuat dari batu mulia atau bisa juga dari logam. Nah, ini gambar nekara dan moko. Kemudian ini gambar kapak persegi dan kapak lonjong. Ini yang persegi ya. Ini ukurannya tuh sebesar ballpoint ya. Ini sebesar ballpoint. Ini kapak lonjong. Kemudian ini gambar dari kapak genggam, ini yang agak lebih pipih kan tadi yang saya katakan. Ini fungsinya jelas ini untuk ngiris. Lalu kapak genggam ini seperti ini, ada contoh lain, gambar lain, dan kapak perimbas. Kapak perimbas itu mirip dengan kapak genggam. Cuma dia bentuknya itu lebih runcing ke muka. Kemudian ada bangunan. Ada yang sering disebut dengan waruga, yaitu kubur batu berbentuk kubus. Ada juga yang disebut dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji, persembahan, itu namanya dolmen. Kemudian sarkofagus, kubur batu berbentuk lesung yang tertutup. Nah, dan menhir yang saya katakan tadi, tugu batu, tempat pemujaan. Ya, ada kubur batu, ada punden berundak, ada bekas bukit karang sampah. Ini bahasa Denmark ini. Gua-gua tempat manusia purba. Nah, ini lihat gambarnya nih. Ini gambar menhir itu seperti ini, nah. Jadi batu-batu besar. Kalau di Jawa belum, yang saya Bapak baca belum banyak diketemukan menhir. Hanya diketemukan fosil ada, ya. Tapi hasil budayanya belum diketemukan. Kelak saya meyakini pasti ada karena belum diketemukan saja. Karena bagaimana mungkin ada manusia purba tidak ada hasil budayanya? Saya meyakini ada hasil budayanya. Nah, ini biasanya banyak diketemukan di Sulawesi, nah, atau di Sumatera Selatan. Itu ada juga banyak diketemukan menhir batu besar. Cuma yang di sana belum diketemukan fosil. Nah, ini dolmen, meja untuk persembahan ya. Keren banget nih, zaman dulu bisa meletakkan batu sebesar itu. Ditata sedemikian rupa. Ngangkutnya nganggo apa ya? Ampuh, nggak ngerti. Waruga yang diketemukan di Sulawesi, kemudian punden berundak di Sumatera. Ini gambar dari sarkofagus. Nah, sekarang bicara tentang kepercayaannya tadi yang saya katakan. Ini masih banyak waktu. Kalau
mau bertanya, mengkat pembicaraan saya boleh silakan ya. Masih ada waktu 5 menit lah kira-kira. Nah ini kepercayaannya, nah ini kepercayaannya, yaitu animisme itu terkait dengan mempercayai roh orang leluhurnya yang sudah mati. Mereka meyakini masih bisa membantu orang yang hidup. Kemudian dinamisme itu mempercayai setiap benda memiliki kekuatan gaib. Batu besar, pohon, dan sebagainya. Maka leluhur kita kadang-kadang zaman dulu, waktu zaman saya kecil loh, masih ada tuh, ada kepercayaan-kepercayaan itu di bawah pohon besar tuh biasanya ada sesaji tuh. Ya kan, ada buah, ada pisang, ada rokok, gitu kan. Kalau ada anak iseng boleh aja diambilkan, diambilnya rokoknya tadi, diambilnya buah-buahannya itu. Ada juga kepercayaan totemisme. Ini sebagai perbendaharaan pengetahuan saja ya. Ini mempercayai kekuatan binatang tertentu. Sampai di sekarang di daerah Afrika itu masih menggunakan ini, nah. Kepercayaan ini maksudnya. Nah, buktinya itu ada di gua-gua, lukisan-lukisan di gua itu melukiskan tentang aktivitas mereka. Ada itu diketemukan di Sulawesi. Lalu fosil Pithecanthropus erectus diketemukan di sekitar Desa Trinil. Kemudian Meganthropus paleojavanicus sekitar Sangiran. Ini berupa fosil ya. Lalu manusia yang sudah agak purba, yang sudah agak modern, Homo solensis sekitar Solo, Homo wajakensis di Tulungagung, Jawa Timur. Nah, ini fosil-fosil manusia purba. Ini agak mirip, maaf ya, agak mirip dengan fosil-fosil hewan seperti simpanse ini. Oke, ini gambar-gambarnya. Ada yang mau bertanya? Mana nih? Halo? Ngantuk ya? Oh, enggak ya. Ada yang masih semangat nih. Tuh. Materinya boleh nanti saya share kalau Anda berminat. Silakan saya bagikan, kamu baca lagi. Tidak lain adalah itu sekedar rangkuman dari buku Anda sebenarnya. Cuma sedikit saya tambah-tambahi saja. Ya, terkait dengan manusia prasejarah atau pra-aksara. Ya, pra-aksara itu sama dengan prasejarah pengertiannya. Begitu? Tidak ada yang menulis apa-apa nih. Bu, mungkin Bu Asri mau menambahkan atau mau mengingatkan? Monggo, Bu Asri. Oh, sudah? Okay. Enggak, saya menambahkan. Oke, monggo. Assalamualaikum Mbak, Mas. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan materi oleh Pak Martinus. Ibu cuma mengingatkan materinya dibaca. Insya Allah besok saya bagi e-booknya ya untuk belajar. Itu bisa di-download tanpa kuota ya, bisa diakses tanpa kuota. Hanya mau menambahkan saja, insya Allah pertemuan kalau tidak Jumat besok, Jumat depannya, kalian mau saya ajak, mau diajak oleh Bu Asri dan Pak Martinus berwisata, mau nggak? Mau nggak? Berwisata virtual ya. Kita mau berkunjung ke Bogor. Kita mau berkunjung ke Bogor, insya Allah ke Museum Balik Kitri.
Di sana kita akan belajar tentang Bapak Presiden kita yang sudah lalu ya, yang sudah berjasa untuk negara kita Indonesia. Nah, kenapa ke sana? Karena walaupun yang sedang kita pelajari adalah praaksara, tapi kan ingin Bapak sama Ibu kenalkan tentang peradaban. Kita sebenarnya sedang belajar peradaban. Apa yang sudah terjadi di masa lampau dan masa sekarang perubahannya apa. Nah, kita mulai dari Museum Balikitri dulu. Kita belajar peradaban saat ini. Nah, insya Allah nanti kalau Bu Asri sudah berhasil menghubungi Museum Sangiran, insya Allah kita akan berwisata lagi secara virtual, seolah-olah nanti kamu seperti masuk museum, ya, karena kita ketemu dengan karyawannya sana ke Sangiran. Di Sangiran nanti akan menemukan, ketemu dengan Mas Pithecanthropus erectus, Mbak Homo wajakensis yang tadi diceritakan oleh Pak Martinus, ya. Ya, itu saja dari Bu Asri. Banyaklah membaca, gunakan waktunya. Nanti Pak Martinus akan share materi dan Bu Asri akan share Ibu. Terima kasih. Cukup, Pak Martinus? Ya. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalian boleh live dari Zoom. Ya, sudah pembelajaran Zoom hari ini sudah selesai. Buat ini tinggal merekap kehadiran kalian.